Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok boten pati semangat nih? Tak baleni maneh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi natawakkal. Bapak Ibu ingkang kula hormati, para alim, ulama yang sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Malam ini insyaallah kita membaca satu kitab, nama kitabnya Ahkamul Ibadat fil Fiqh Islam. Hukum-hukum ibadah atau tata cara kita dalam beribadah dalam perspektif hukum Islam. Ini digarang oleh dua doktor. Yang pertama Dr. Jamal Dasuki, yang kedua adalah Dr. Ramadan Abdullah As-Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli, bab yang menerangkan tentang mandi. Lah niki definisi mandi dulu. Maknal ghusli, ini ada dua pengertian atau definisi. Yang pertama lughatan, sailanil ma ala syai'in, lintang wingking mawon nggih wonten kamera nggih kula bane malih. Jadi maknal ghusli yang secara bahasa adalah sailanil ma ala syai'in mutlaqan wa ma'nahu mutlaqan. Jadi mengalirnya air terhadap sesuatu itu disebut mandi. Berarti kan tidak mesti mandi badan, mandi apapun atau mencuci apapun itu disebut ghuslun. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'an, sailanil ma ala jami'il badan. Jadi yang kedua adalah secara syar'an, apa itu mandi? Itu mengalirnya air terhadap seluruh anggota badan. Jadi lek sampean adus mek sikile tok ora diarani adus. Adus mek sakmene ya ora diarani, apalagi adus cuman begini itu bukan mandi. Mandi itu definisinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya basah, itu baru dikatakan mandi. Poin pertama adalah amma annal muwajibul ghusli hasatun bin nisa fayya. Adapun mandi itu terbagi beberapa hal. Ada yang khusus perempuan, ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus laki-laki dan perempuan. Maka kita beberapa hal ini kita bahas. Yang pertama adalah amal muwajibul ghusli khashatun bin nisa. Adapun yang mewajibkan wanita itu mandi ada beberapa hal. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama al-haid. Haid itu apa? Haid itu definisinya adalah apa? Yaitu khurujul yasilu damul haid min farjihi, yaitu keluarnya atau mengalirnya darah haid dari kemaluannya. Nah, haid itu darahnya beda dengan darah yang lain. Ibu-ibu pasti sudah paham. Jadi haid itu batas minimalnya, berarti sebelum itu tidak dikategorikan haid, yaitu umur berapa? 9 itu bagi wanita adalah umur yang paling cepat. Adapun umur yang paling lambat, seandainya umur 15 belum mengalir haidnya, maka dikategorikan sudah balik. Jadi wanita itu dikategorikan balik apabila sudah haid. Haid yang pertama itu umur 9 Hijriah. Berarti lek Masihiyah kurang lebih ya 8 tahun 7 bulan begitu nggih. Atau 8 tahun 8 bulan begitu, itu sudah bisa haid. Maka itu sudah dewasa. Lek ono arek wedok sakmono sudah batali. Nah, begitu nggih. Jadi yang pertama itu haid. Maka haid ini hukumnya jenengan sudah harus mandi. Studi kasus. Apabila jenengan pada saat bulan Ramadan, kemudian jenengan itu berpuasa, kurang sak menit adzan. Ternyata kan ibu-ibu itu sudah tahu siklus wanita itu biasanya sudah dicatat
Oh tanggal sekian, maka apa? Jenengan wajib nopo? Wajib ngodok kalau kurang sak menit itu wis cerit, nah begitu istilahnya sudah keluar, maka ini sudah wajib menggodok. Maka di sini haid itu sudah jelas, dimulainya paling cepat itu umur 9 tahun, paling lambat umur 15. Yang kedua, berapakah durasi haid yang paling maksimal? Paling minimal adalah 1 hari. Nah itu 1 hari. Kemudian batas maksimalnya adalah 15 hari. Sehingga kalau ada wanita setelah dia, kalau haidnya 15 hari, mohon maaf, sucinya berarti 15 hari. Kalau ada seseorang haid kemudian taruhlah hari ini tanggal pinten iki? Tanggal 1 ini selesai haid, kemudian tanggal 14 dia sudah keluar darah lagi, maka ini tidak dikatakan haid. Karena apa? Maksimal nopo haid itu 15, berarti nopo minimal suci itu juga ada 15 hari. Di bawah 15 hari maka itu tidak dikatakan haid, maka jenengan itu dihitung istihadah. Maka bagaimana kalau istihadah? Istihadah hukumnya wajibus sholat, maka jenengan wajib sholat. Adapun haid tidak. Maka di sini haid itu poin pertamanya adalah wanita boleh mengalami, bukan boleh, siklus wanita akan terjadi haid itu minimal yaitu umur 9 tahun, maksimal umur 15 tahun. Adapun keluar darah umur 7, maka ini tidak dikategorikan haid. Ya tidak tahu, mungkin jaroh itu apa, lecet atau apa, itu kan organ intim ya, barangkali ibu-ibu faham begitu. Nanti kalau memiliki putri kita harus faham umur sakmono iku wah wakmu haid, tidak ada umur 7 haid itu, begitu ya. Nah kalau haid itu wajibnya mandi. Studi kasus yang kedua, bagaimana kalau jenengan ibu-ibu selesai haid kita ambil ada waktu namanya waktul intidhar. Waktul intidhar itu ada beberapa ulama mengatakan laisa wujubus sholat, nggak wajib sholat, wis bersih, wis adus, tapi waktu intidhar ditunggu mungkin 4 jam, mungkin 6 jam, dilihat oh bersih, baru itu dikategorikan suci. Tapi kalau sudah pasti suci, baru mandi lagi, niat mandi. Lah ini terjadi seandainya waktu intidornya mulai maghrib begitu ya, kemudian suaminya pulang malam-malam, didelok, loh lah kok saya putih, berarti sudah nggak haid. Malam jam 10 ternyata suaminya pengen, kemudian apa? Apakah boleh mendatangi istrinya? Kata Imam Syafi'i, kata beberapa imam itu mengatakan ya boleh saja karena sudah suci. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau jenengan hubungan badan sebelum mandi haid ini bagaimana? Engko lek adus iku niat janabah atau niat haid atau niat mandi besar haid. Gini ibu-ibu biasa lek ngeten iki niate napa, Bu? Mosok mboten nate. Nah kan biasa kurung suci, lek kurung suci mboten angsal. Lah ini bagaimana? Kalau Imam Syafi'i mengatakan ya ndak boleh. Kalau kalian sudah merasa suci mandi dulu. Tapi kalau imam selain Syafi'i mengatakan ya boleh saja kalian sudah suci, maka mandinya ikut apa? Ikut janabah. Jadi gugurnya haid tadi dikategorikan dengan cara janabah kamu itu tadi. Bisa dipahami nggih? Dadi lek Imam Syafi'i oleh berarti napa? Berhubungan badan walaupun belum mandi, tetapi sudah dipastikan suci, maka itu hukumnya boleh. Kemudian nifas. Nifas itu definisinya adalah kharajad dam ba'dal wiladah. Keluarnya
apa ini, keluarnya darah sehabis melahirkan, maka ini hukumnya seperti haid, tidak boleh sholat. Dan ini wujubul ghusli, wajibnya mandi setelah nifasnya selesai. Ini siklusnya berbagai macam, ada ibu-ibu yang cepat, ada ibu-ibu juga yang lama. Maka ini nifas ini tergantung ibu-ibunya. Kemudian wiladah, melahirkan. Selagi melahirkan itu mengeluarkan darah, maka setelah itu maka wajib nopo mandi. Yang menjadi pertanyaan, kalau setelah wiladah itu atau setelah melahirkan itu mengeluarkan darah, kita wajib mandi. Bagaimana kalau mengeluarkan darah sebelum wiladah, sebelum melahirkan? Pripun? Jika Imam Syafi'i mengatakan, oh iya, itu ternyata ada wanita itu haid walaupun dalam keadaan hamil. Berarti ada analisa Imam Syafi'i. Tapi bagaimana analisanya selain Imam Syafi'i, rata-rata mengatakan, oh enggak, itu dihitung istihadah. Ini beda konsekuensi. Jika bermadzhab Syafi'i, maka enggak wajib sholat, maka haram sholat. Karena apa? Keluar darah. Tapi Imam Malik mengatakan, ya enggak, itu istihadah, yang mana ibu-ibu wajib sholat. Ini harus dipahami. Jadi ada keluar darah dari kemaluan wanita kalau sebelum wiladah atau sebelum melahirkan, itu ibu-ibu kata Imam Syafi'i dikatakan itu damul haid. Oh berarti apa? Wong meteng niku bisa mengeluarkan darah haid. Begitu ya. Nah itu bagi yang perempuan khusus mandi itu ada 3, berarti haid, nifas dengan wiladah. Adapun yang kedua, muwajibatul ghusli mushtarakat bainar rijal wan nisa. Adapun poin yang kedua, mandi ini dikhususkan untuk orang laki-laki dengan orang perempuan. Yang pertama, al maut, wong mati. Wong mati itu gak wedok, gak lanang, gak kudu adus, Pak, kudu didusi. Lek kudu adus medeni, Pak. Wong mati langsung adus dhewe. Sik aku sadurunge dikubur tak mandi dhisik. Waduh ya wedi kabeh, Pak. Ya. Jadi maut itu kudu didusi, bukan adus. Adus iku napa? Wong iso nglakoni dhewe, tapi lek wong mati kudu didusi. Lah ini disunahkan bagi orang yang memandikan mayit atau jenazah, maka disunnahkan. Iki sunnah berarti nanti ada wajibnya. Sunnahnya apa? Untuk berwudu dulu, diwudukan, bukan berwudu. Jadi lek kate mandeni mayit, sunnahnya diwudoni. Habis itu pertama langsung disucikan sini, kemudian sebelum disabuni itu Pak, yang kotor-kotor itu disiram dulu sebelum disabuni. Setelah wudu loh ya. Habis itu ini yang kotor semua, lah ngapunten. Di perut ini agak ditekan-tekan sedikit. Pojok ngup iki wong kano Pak, lon-lon ya. Nah, ini keluar sampai dipastikan sudah yang di sini di bagian belakangnya betul-betul dibersihkan. Kalau ada hand wash itu ya, tangan yang kain begitu, lah itu dirijiki gak karan, sudah bersih. Kalau sudah bersih dipastikan baru pakai sabun. Jadi apa? Nanti sabunnya itu orang kok jibrat dengan kotoran yang ada, sebab orang itu mati tidak tahu apakah dalam keadaan bersih, apa dalam keadaan mules, apa ndak tahu. Makanya jenengan kudu siap-siap sing gelek adus ya. Dadi golek sing ngedusi cek gak repotan. Duh iki sedina urung adus iki ngono. Dadi aja sampai. Jadi apa? Jadi setelah diwudukan, habis itu dibersihkan dengan cara disiram saja. Habis itu sampai ngapunten di sela-selanya asobi itu jari, baik jari tangan maupun jari kaki itu sudah dibersihkan. Maka kalau sudah selesai semua itu baru disabuni. Pertama dikeramasi, disabuni, kenene disabuni betul-betul
full dibersihkan sampai yang pantat-pantat apa segala macam sampai kemaluan, maka ini harus disabun. Setelah sabun wangi baru disiram, dibersihkan, maka wajib nopo? Wajib wudhu setelah itu.